Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia, salam semangat selalu dan salam ceria kepada sahabat-sahabat semuanya. Dalam video kali ini akan membahas tentang seputar korban-korban HGU, korban-korban okupasi ilegal, dan memberikan saran-saran opini melalui reaksi yang kami berikan terhadap peristiwa-peristiwa yang terekam di YouTube, yang kami ambil beberapa cuplikannya, dan setiap poin-poin yang terkait permasalahan dampak-dampak HGU atau korban HGU serta okupasi ilegal dan lain-lain kami cantumkan dan akan kami berikan reaksi sebagai bentuk edukasi publik, sebagai pencerahan kepada kita semua untuk mempertajam suatu solusi permasalahan solusi agraria yang semakin tajam semakin kesininya, dan sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat, penguatan terhadap hak-hak asasi manusia di bidang agraria atau pertanahan. Opini-opini yang kami berikan di sini sebatas untuk membuat pencerahan bagi kita semua, tidak maksud untuk mengajari atau menggurui, tapi hanya memperluas wawasan-wawasan yang kami dapatkan selama melakukan advokasi di bidang agraria terhadap persoalan kami sendiri dan kawan-kawan yang ada khususnya di Sumatera Utara. Untuk memulai video ini, marilah kita dengarkan sebuah video yang telah kami cuplik dan kami gabung dari beberapa video. Semoga dapat kita dengarkan. Konflik antara warga dan PT PN2 yang tak kunjung usai membuat Komisi DPRD Kabupaten Langkat, perwakilan pemerintah Sumatera Utara, dan Badan Pertanahan Nasional turun langsung ke lokasi sengketa. Kedatangan mereka disambut justru seperti apakah Kabupaten Langkat sisa Komisi A hari ini kemarin adalah sebenarnya targetnya adalah mencari titik koordinat. Saat ini tim lapangan masih tetap keliling. Maksudnya setelah titik koordinat ini dinyatakan pasti bahasanya di luar daripada XPDB, maka secepat mungkin kami akan adakan XPDB kembali. Terus melakukan pembersihan lahan yang selama ini telah dikuasai dan digarap oleh kelompok tani. Untuk mencegah terjadinya benturan, ratusan polisi pun diterjunkan ke lokasi mengamankan jalan raya. Pembersihan lahan kesempatan bagi mereka baik, dan perlu kami pastikan kepada bapak-bapak bahwasanya secara mediasi ya, advokasi dan peringatan dari mereka secara mediasi sudah, dan area ini sudah kurang lebih ditetapkan, dan kami pastikan adalah tersebut hak usaha
Baiklah, itu tadi beberapa cuplikan yang nanti setelah ini akan kita bahas, akan kita berikan reaksi dan opini terhadap poin-poin persoalan yang penting terkait masalah HGU dan okupasi ilegal pada lahan-lahan masyarakat selama ini. Tetapi sebelum memasuki kepada pembahasan atau reaksi opini terhadap video-video, kami akan memberikan sedikit sebuah dokumen yang sangat penting bagi setiap perjuangan agraria khususnya terkait HGU PTPN 2. Asetnya PTPN 2 ini itu bukan aset negara, ya, karena tercatatnya di PTPN 2 bukan yang dipisahkan, betul. Jadi ini proses apapun dalam aset PTPN 2 ini tidak sama dengan aset negara. Kalau pelepasan aset negara, ya, berapapun nilainya itu harus ke DPR, Pak. Ya, ada lagi ya. Aset negara berapapun nilainya, kalau ada pelepasan itu ke DPR, itu tujuannya. Karena ini bukan aset negara, makanya kita nggak pernah memproses ke DPR. Sejak PP 2000 bukan. Karena ini adalah aset PT, Pak. Iya, bukan karena dia holding segala macam, Pak. Ada nama dulu PT. Iya, ini kita tunjukkan satu-satu ya. Jadi makanya kita nggak pernah memproses ini sampai ke DPR. Karena ini adalah aset PT, bukan aset negara, Pak. Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/785/KPTS/2012 tentang tim rekonstruksi atau ukur ulang sengketa lahan yang diberikan HGU PTPN 2 seluas lebih kurang 56.341,73 hektar di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, dan Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Memutuskan menetapkan ke-1 tim rekonstruksi sengketa lahan yang diberikan hak guna usaha PTPN 2 perseluas lebih kurang 56.000 terletak di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, dan Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini. Kedua, 3, keempat ditetapkan di Medan pada tanggal 21 Desember 2012. PLT Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Ketua DPR RI di Jakarta, Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Menteri Keuangan RI di Jakarta, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara di Jakarta, Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pangdam 1 BB, Kapolda Sumatera Utara, Kajati Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Pangkosek Anupnas 3 Medan, Kabinda Sumatera Utara, dan Lantamal 1 Belawan dan Lanut Medan, Dirut PTPN 2, Bupati Deli Serdang, Bupati Serdang Bedagai, Bupati Langkat, Wali Kota Binjai. Lampiran keputusan Gubernur Sumatera Utara
nama-nama pengarah, penanggung jawab, koordinator, wakil koordinator, ketua Kakanwil BPN Sumatera Utara, sekretaris Kabid Survei Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Sumatera Utara, sekretaris 1 Direktur SDM atau Umum PTPN 2, anggota tetap, ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi A DPRD Provinsi, staf ahli bidang hukum dan pemerintahan, Aster Kodam 1 BB, Asintel Kodam 1 BB, Katopdam 1 BB, Direskrim UM Polda Sumut, Dirintel Polda Sumut, Asdatun Kajati Sumut. Demikian tadi cuplikan video dari Kementerian BUMN. Ya, pada poin yang kami capture adalah terkait penegasan bahwa aset PTPN itu saat ini berbeda dengan ketika masih berstatus Persero, sehingga dapat dimaknai dari penjelasan dalam video ini dari staf Kementerian BUMN sebagaimana videonya dapat kita dengar dan saksikan, bahwa ada sebagian anggapan masyarakat dan kawan-kawan agraria, pejuang agraria sendiri atau kelompok tani yang meyakini bahwa aset PTPN sekarang adalah aset negara sesuai dengan informasi yang sangat jelas dari video ini yang diungkapkan orang kementerian bahwa saat ini karena PTPN 2 bukan lagi Persero, maka asetnya bukanlah aset negara. Demikian yang dapat kami tangkap dari video ini. Kemudian tentang keberadaan SK Gubernur Sumatera Utara tentang tim rekonstruksi yang dikeluarkan 2012 oleh PLT Gubernur Sumatera Utara saat itu Mbak Gatot Pujonugroho. SK ini masih berlaku sampai hari ini, belum ada dibatalkan, dan sesuai pengalaman kami di Forum Rakyat Bersatu dan analisis di SH Channel bersama tim-tim terkait kelompok-kelompok agraria yang berjuang, kami melihat bahwa ketajaman SK tim rekonstruksi ini kurang begitu diberdayakan oleh kelompok-kelompok tani dengan sebab-sebab yang kami tidak tahu. Bahkan secara jelas SK rekonstruksi ini telah beberapa kali 2012-2013 saat itu sudah dilakukan koordinasi antara para stakeholder yang nama-namanya tertera di dalam susunan anggota. Rapat dilaksanakan di lantai 8 Kantor Gubernur Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sekda pada saat itu tahun 2013. Dan sebagaimana di dalam video kita bisa menyaksikan adanya surat Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara dalam rangka menindaklanjuti dari SK ini telah memohonkan petunjuk dari Deputi Hak Tanah di Kementerian Agraria di Jakarta tentang 53 HGU yang bermasalah atau yang dipersoalkan masyarakat, sebagaimana adanya SK tim rekonstruksi tahun 2012 tersebut telah dirinci di dalam daftar yang dapat kita perhatikan nama-nama HGU dan letak nama desa dan kecamatannya yang bermasalah. Masih dipertanyakan orang atau masyarakat soal kepastian luas dan batas-batasnya sampai di mana, sehingga melahirkan SK tim rekonstruksi tahun 2012 yang sejak 2012 hingga 2021 ini
SK tim rekonstruksi yang sebenarnya adalah senjata yang paling ampuh untuk mempersoalkan keliman orang-orang yang mendalilkan adanya HGU. Tetapi karena sesuatu hal itu belum maksimal digunakan, maka salah satu maksud dari video ini melalui SH Channel Harahap, kami ingin menyampaikan hal ini sebagai sebuah informasi tambahan yang kiranya dapat bermanfaat bagi siapa saja, terutama kelompok-kelompok tani khususnya di Sumatera Utara, terutama di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, bahkan Medan sekitarnya, Binjai dan Serdang Bedagai. Sebagaimana SK tim rekonstruksi tersebut juga adalah tentang soal-soal sengketa tanah yang terkait HGU yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Binjai, Serdang Bedagai, dan Langkat. Kemudian selanjutnya tadi kami telah putarkan di dalam video ini tentang adanya SK Panitia dan RIPOM yang dibentuk oleh Kabupaten Deli Serdang yang kami dapati kopinya beberapa tahun yang lalu, dan ini sebagai bukti bahwa sebenarnya persoalan agraria di kabupaten kota itu sesungguhnya bisa diselesaikan oleh bupati kabupaten terkait. Buktinya dengan adanya SK ini. Tapi sungguh menjadi pertanyaan kita, kenapa persoalan agraria terkait HGU perkebunan ini seolah-olah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Kita mengetahui karena soal tanah ini manisnya seperti gula tebu, tentu banyak pihak yang dapat dipengaruhi sehingga keadilan tidak pernah tercapai karena tidak ada komitmen untuk menyelesaikannya. Kami ingin menyampaikan melalui SH Channel bahwa fakta-fakta dasar hukum bagi pengambil kebijakan, bupati atau gubernur sebenarnya ada, walaupun persoalan tanah memang bukan soal yang mudah dan sangat rumit, tapi maksud dari diskusi atau reaksi kami SH Channel terhadap beberapa peristiwa agraria yang sebagaimana yang kami cuplikan dari beberapa video di atas tadi, menjadi membuka pikiran kita dan wawasan kita bahwa sebenarnya persoalan agraria terkait perkebunan terutama PTP 2 ini sebenarnya bisa diselesaikan, tetapi ya kita tahu bersama sulit diselesaikan karena tidak ada komitmen yang serius dari para stakeholder. Dan selanjutnya marilah kita akan secara khusus memberikan reaksi sebagai edukasi kepada masyarakat dan untuk kita semua sebagai penajaman terhadap pergerakan atau perjuangan terkait HGU terhadap tanah-tanah garapan yang terus menjadi puncak permasalahan di Sumatera Utara bahkan di seluruh Indonesia. Baiklah, kita coba memutarkan sebuah cuplikan video yang berjudul Baik,
baiklah, kita akan mencoba memberikan komentar, reaksi sebagai bentuk edukasi, sebagai pencerahan, bahan diskusi kita untuk mempertajam kualitas pembelaan atau perjuangan di bidang agraria dengan memutar video pertama. Konflik tanah antara warga dan PTPN 2 yang tak kunjung usai membuat Komisi A DPRD Kabupaten Langkat, perwakilan pemerintah Sumatera Utara, dan Badan Pertanahan Nasional turun langsung ke lokasi sengketa. Kedatangan mereka disambut unjuk rasa warga. Apakah ini HGU atau bukan? Baik, jelas kita dapat menarik kesimpulan dari sekilas cuplikan video yang sumbernya ini panjang, dari video yang berjudul Sengketa Tanah Warga PSPTPN 2. Linknya kami cantumkan di deskripsi, dan penayangan video ini pada 15 Juli 2020. Jadi dalam video ini persoalan utama yang menjadi persoalan di dalam permasalahan adalah HGU atau bukan HGU. Dan selanjutnya titik koordinat yang disampaikan oleh anggota DPR Langkat yang videonya kita putarkan ini. Kabupaten Langkat, prosesnya Komisi A hari ini turun kemari adalah sebenarnya targetnya ada mencari titik koordinat. Saat ini tim di lapangan masih tetap keliling. Maksudnya setelah titik koordinat ini dinyatakan pasti bahasanya di luar daripada XPTP, maka secepat mungkin kami akan adakan RDP kembali. Nah, dari kedua video ini jelas bahwa persoalan HGU yang tidak selesai-selesai sejak tahun 68 hingga hari ini adalah sama, yaitu soal kepastian luas dan batas-batas HGU, termasuk HGU atau bukan HGU, yang dipersoalkan masyarakat. Masyarakat meminta kepastian dengan cara menuntut diberikannya kepastian luas-luas HGU itu sampai dari mana dan sampai di mana batasnya tidak pasti, karena batasnya memang tidak ada. Sejak PTP 9 patok-patoknya banyak yang sudah hilang atau dihilangkan atau dibongkar, sehingga pernyataan Ketua DPRD Langkat ini dalam video ini sangat jelas adalah sebuah jalan yang cerdas. Anggota Dewan yang terhormat ini meminta agar dilakukan titik koordinat dan hasilnya akan dibawa ke RDP kembali. SH Channel memberikan kritisi atau reaksi terhadap dua poin penting ini, karena banyak fakta yang kami dapati bahwa persoalan HGU atau bukan HGU sebenarnya mudah untuk dipastikan oleh para pihak-pihak, termasuk perkebunan sendiri dan BPN, terhadap masyarakat yang menuntut kepastian akan HGU atau bukan HGU. Tetapi kita tahu sejak 2002 pun di mana saja letak tanah-tanah yang sudah dikeluarkan seluas 5.873 hektar tersebut sangat sulit untuk diakses masyarakat. Bahkan banyak rekam-rekam jejak digital anggota Dewan Deli Serdang dan lain-lain selalu bersuara menyuarakan agar BPN untuk mempublikasikan di mana saja letak-letak tanah yang sudah dikeluarkan di dalam matrik B+ tahun 2002 tersebut. Kemudian anggota Dewan DPR Langkat juga sebagaimana dinyatakan dalam video ini sedang mengadakan kunjungan ke lokasi, ingin mencari titik koordinat dan akan dibawa ke RDP kembali.
Jadi saran kami sebagaimana kami pertunjukkan, SK tim rekonstruksi yang di atas tadi telah kita tayangkan sebenarnya mencakup dua hal ini untuk memastikan apakah sebuah objek itu HGU atau bukan HGU, dari mana titik koordinatnya. Ini adalah persoalan seputar sengketa luas dan batas sebagaimana yang dimaksudkan di dalam SK tim rekonstruksi tersebut atau rekonstruksi ulang ukur HGU yang di dalam daftar yang disajikan oleh Kanwil BPN Sumatera Utara telah dirinci nomor-nomor HGU-nya sebanyak 53 yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan sekitarnya, Binjai, dan Kabupaten Langkat. Kalau saja HGU atau bukan HGU dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk memastikan sebagai jalan penyelesaian sengketa tanah HGU masyarakat dengan perkebunan, maka dipastikan 99% persoalan akan selesai. Dasar hukumnya pun sudah ada SK tim rekonstruksi tersebut, tetapi inilah negara demokrasi yang menggaung-gaungkan demokrasi, tetapi faktanya seperti itu. Seolah-olah masyarakat dibiarkan terombang-ambing tanpa ada kepemimpinan sejak tahun 70-an sampai hari ini, khusus di bidang agraria. Kemudian SA Channel perlu menyampaikan dari banyak masukan yang kami dapat dari reaksi terhadap video-video tentang HGU yang menelepon kami secara tertulis atau secara lisan, baik di Jambi, di Banten, di Pontianak, Kalimantan Selatan, Balikpapan, di Lampung, ada juga di Aceh Tamiang, dan beberapa daerah lain dari Sulawesi juga ada yang menghubungi kami dari pemaparan mereka, semuanya terkait tentang klaim-klaim HGU. Jadi banyak masyarakat yang korban oleh HGU ini. Sebenarnya HGU-nya tidak jahat, tetapi orang yang menggunakan oknum-oknum dari perkebunan itu yang menggunakan HGU sebagai tameng. Dan persoalan ini sangat sulit untuk dihadapi oleh banyak masyarakat sesuai dengan yang kami dapati selama ini dari komunikasi-komunikasi yang terjalin. Kemudian tentang titik koordinat ini juga perlu kami tegaskan, seandainya pun titik koordinat itu diambil supaya nanti hasilnya juga jangan menjadi masalah dan bisa diterima oleh kedua pihak yang bertikai, perkebunan dan masyarakat, maka harus diwaspadai, harus disepakati dari awal. Pengambilan titik koordinat itu dimulai dari mana dan sampai di mana, ini tidaklah dianggap enteng, harus disepakati. Di mana dimulai atau di mana titik koordinat atau GPS itu mulai diambil dan di mana diakhiri, harus disepakati. Karena kalau tidak, banyak kejadian titik koordinat diambil dan setelah hasilnya ditunjukkan oleh pihak-pihak yang mendapat data dari BPN, akhirnya masyarakat tidak bisa menerima karena banyak hal yang tidak logis yang bisa dijelaskan oleh yang membuat hasil titik koordinat itu kepada masyarakat. Sehingga sekalipun nanti dibawa ke RDP, ini juga akan tetap sia-sia kalau tidak dari awal disepakati pengambilan dari mana titik koordinat itu diambil dan di mana akan diambil, akhirnya diambil. Nah, ini sangat penting karena RDP sekalipun banyak di RDP yang faktanya juga diabaikan oleh pejabat-pejabat terkait atau pemilik HGU sendiri. Sebagaimana
kita juga tahu tahun 2004 ada pansus tanah secara nasional yang untuk Sumatera Utara nomor urut 016. Jelas-jelas DPR RI tahun 2004 merekomendasikan kepada Presiden untuk menyelidiki soal ada lebih kurang 17.000 hektar tanah masyarakat yang ditanda petik dirampok oleh HGU di dalam putusan pansus tanah 2004 tersebut. Tetapi rekomendasi itu sekarang hanya menjadi catatan-catatan yang tersimpan di dalam laci, bahkan mungkin sudah makan rayap sampai sekarang ini. Baiklah, itu kesimpulan atau reaksi kami terhadap poin dari cuplikan video ini terkait HGU atau bukan HGU, titik koordinat, pengambilan titik koordinat, dan persoalan ini menunjukkan adanya sengketa antara perkebunan yang mengaku memiliki HGU dan tanah-tanah masyarakat. Jadi kami menyimpulkan SK tim rekonstruksi itu termasuk lingkup persoalan ini, dan itu SK tim rekonstruksi itu harus dilaksanakan. Dasar hukum untuk dilaksanakan apabila ada okupasi pemaksaan secara melanggar HAM dipaksakan dilakukan dengan nampaknya di-backingi oleh oknum-oknum aparat. Demikian, sementara kita akan melanjutkan kepada video yang selanjutnya. Terus melakukan pembersihan lahan yang selama ini telah dikuasai dan digarap oleh kelompok tani. Untuk mencegah terjadinya benturan, ratusan polisi pun diterjunkan ke lokasi mengamankan jalan raya. Pembersihan lahan. Untuk dia jangan banyak kali, Pak. Kenapa dia nak saja? Ada yang lagi berpolitik di sini. Ya, betul kan? Betul. Ini dah. Sudah dapat politik itu semua. Sudah dapat geri. Kalian teruskan ini lagi nanti semua. Tahu kalian ya? Kerja seperti itu masuk. Kalian teruskan lagi nanti semua. Kantor listrik. Tetapi areal yang sekarang kita okupasi di Namur itu, mereka tidak ada satupun yang datang, tetapi begitu pun perusahaan akan tetap memberikan kesempatan bagi mereka membina sebuah hubungan yang baik. Dan perlu kami pastikan kepada bapak-bapak bahwasanya pendekatan secara mediasi, kemudian somasi dan peringatan sudah dilakukan dari mulai pendekatan secara mediasi sudah kita. Dan areal ini sudah kurang lebih digarap, dan kami pastikan areal tersebut adalah hak guna usaha PTP Nusantara. Baik, dari cuplikan video barusan yang berjudul Okupasi Lahan Garapan PTPN 2, sumber BNews TV Indonesia, ditayangkan kami cantumkan pada deskripsi. Jelas dari cuplikan peristiwa dalam video ini adanya oknum polisi atau aparat keamanan di lokasi lahan masyarakat, di mana beberapa orang ibu-ibu di situ sedang meluapkan emosinya. Dan kemudian cuplikan terakhir yang mewakili dari pihak perkebunan yang mengatakan telah membuka ruang mediasi kepada masyarakat, dan menurutnya mediasi itu dianggap gagal sehingga berujung kepada peristiwa yang kita lihat di dalam video ini, adanya seolah-olah aparat mendukung
perkebunan yang seharusnya bertindak adil, tapi dalam video ini masyarakat seolah-olah marah karena keberadaan pihak keamanan di sini tidak netral menurut masyarakat. Jadi SA Channel memberikan tanggapan dan reaksi terhadap peristiwa dalam video ini jelas mengindikasikan adanya kegagalan dari pihak masyarakat untuk memanfaatkan forum mediasi. Kehadiran pihak keamanan di sini juga jelas menjadi indikasi bahwa ruang mediasi itu kurang maksimal dimanfaatkan oleh kelompok tani atau para penggarap. Semestinya kalau ruang mediasi itu dimaksimalkan, menurut pemikiran kami, ini hanya kritikan kami saja, mudah-mudahan ada benarnya, sehingga keberadaan aparat itu bisa ditunda kalau ruang mediasi itu dimaksimalkan dengan mendatangi pimpinannya untuk diadakan dialog dan menjelaskan seputar persoalannya. Kemudian jelas juga dari pihak yang mengaku dalam video ini dari perkebunan telah memberikan atau membuka pintu ruang mediasi. Sekali lagi, menurut pengalaman kami juga yang beberapa kali selalu melakukan mediasi, akhir-akhir ini juga sebulan lalu, sekitar bulan November 2021 kami juga melakukan mediasi dengan bagian hukum perkebunan. Ya, ternyata pihak perkebunan sendiri pada saat dialog tidak mampu menjelaskan secara memuaskan keberadaan klaim mereka yang mengatakan tanah garapan itu adalah termasuk HGU-nya. Sehingga ini menjadi kesimpulan bagi kami atau menyimpulkan peran mediasi ini sangat penting untuk mencegah atau mengurangi okupasi ilegal tersebut jika dimanfaatkan. Kami mendengar juga banyak kelompok tani yang bahkan tidak mau hadir pada saat diundang mediasi. Ya, kita maklum mungkin karena persoalannya rumit, tidak menguasai sehingga khawatir, sehingga akhirnya berujung kepada okupasi yang sebagaimana aksi-aksi okupasinya kita saksikan tadi dan yang akan kemudian kita putar selanjutnya dalam video ini, di mana masyarakat seolah-olah bermusuhan dengan pihak aparat. Baiklah, kita akan lanjutkan kepada video yang selanjutnya. Baik, dua video tadi mempunyai kesamaan dengan video sebelumnya, tapi terjadi di daerah lain, yaitu di Langkat, Sumatera Utara, dan di Kebun Padang Berahrang. Video pertama terjadi pada tahun 2016, dan pada video kedua okupasi PT LNK ricuh di Kebun Padang Berahrang
Linknya kami cantumkan di deskripsi, sumber dari seputar Binjai dan tayang pada 23 Januari 2019. Masih persoalan yang sama tentang klaim atau okupasi yang mendasarkan HGU. Di sini lebih mempertegas bahwa persoalan adalah persoalan adanya klaim HGU yang sebenarnya bagian dari SK tim rekonstruksi ukur ulang HGU itu yang lebih potensi untuk menyelesaikan persoalannya, dan masyarakat juga bisa menggunakan SK ini untuk menjadikan dasar meminta diukur ulang objek tanahnya jika mengalami okupasi atau mengalami perintah pengosongan. Jadi dengan menggunakan SK ini masyarakat mempunyai dasar untuk menuntut kepastian luas dan batas-batas HGU. Apalagi bila mengalami kriminalisasi dengan tuduhan-tuduhan menjual belikan tanah atau menempati tanah secara tanpa izin yang berwenang atau tanpa izin yang mempunyai HGU. SK ini sangat potensi untuk didalilkan karena hak masyarakat terlindungi di dalamnya. Demikian beberapa reaksi kami, tanggapan kami terhadap peristiwa-peristiwa terkait masyarakat korban HGU di dalam video ini. Ya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa mengambil manfaatnya sebagai pencerahan bagi kita semua. Dan pada kawan-kawan, rekan-rekan yang mempunyai kritik atau sumbangan pemikiran atau perbaikan terhadap apa yang telah kami sampaikan di dalam video ini, kami mohon memberikan saran dan kritikannya untuk kebaikan kita semua di dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih.